banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Jokowi hapus daftar Uni Eropa di KTT ASEAN 2023. Protects every country's right at all corners of the world. Russia's war of aggression has also destabilized the global economy and made global commodity prices. Joko Widodo atau Jokowi resmi jadi ketua ASEAN Indonesia yang masih berkonflik dengan Uni Eropa. Ini membuat semua anggota ASEAN dan Uni Eropa bersimbah ketegangan lantaran Uni Eropa yang sudah berulang kali menghalangi hilirisasi Indonesia. Akankah hal tersebut menjadi kekuatan baru Indonesia untuk mengeluarkan atau menghapus Uni Eropa dari daftar tamu KTT ASEAN karena mengembargo Indonesia? Peresmian ASEAN ini ditandai dengan acara kick-off serta pemukulan alat musik rebana oleh Presiden Joko Widodo di Bundaran Hotel Indonesia. Pada Minggu pagi kemarin, Presiden Jokowi menyampaikan optimisme bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di kawasan berbeda dengan kebijakan Uni Eropa yang malah menghalangi Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Dengan adanya kekuatan ASEAN inilah Indonesia bisa memepetkan dengan negara tetangga untuk segala urusan terutama dalam menempatkan perdamaian dan ketangguhan untuk tidak mendetail negara lain dan merendahkan negara lain sebagai salah satu negara pendiri ASEAN dan negara terbesar di ASEAN. Banyak pihak menyandarkan harapan pada Indonesia untuk dapat melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia yang juga dihadapi kawasan. Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara. Dengan kekuatan ASEAN juga Indonesia yang ekonominya makin naik bisa menaikkannya lagi. Ada berbagai cara dalam memperkuat pertumbuhan negara, salah satunya dengan memperkuat di bidang kesehatan. Selain itu, pengembangan akan dilakukan di bidang energi, bidang pangan, dan penguatan untuk kerjasama keuangan. Retno juga menekankan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis. Dengan begitu, Retno ingin melakukan pendekatan dari aspek keamanan ekonomi dan juga pembangunan dengan kedua elemen yang ada pada 2023. Ini bisa menjadi upaya dalam memperkuat Asia Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi kawasan dan kemakmuran rakyat ASEAN serta terima keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia telah dilakukan pada KTT ASEAN ke-42 di Vietnam bulan November 2022 lalu. Periode keketuaan Indonesia di ASEAN sendiri dimulai sejak 1 Januari 2023 dan akan berlangsung selama setahun sampai dengan 31 Desember 2023. Dengan ketua ASEAN yang dipimpin Jokowi, membuat Korsel pun akhirnya unjuk gigi keluar dari serangnya, terutama akan aktif di kawasan Indo-Pasifik. Diplomat Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, Choi Sing-hye, menjelaskan bahwa Korea melalui strategi ini memiliki komitmen untuk mempromosikan tatanan regional yang harmonis dan menghormati kepentingan bersama, serta mencari tujuan bersama dan akan mempromosikan nilai-nilai inti termasuk kebebasan, demokrasi, supremasi, hukum, dan hak asasi manusia. Dia yakin langkah ini akan memperkuat tatanan internasional yang berbasis aturan serta solidaritas antara bangsa. Kalau sudah seperti ini, Indonesia akan mengalami peluang yang sangat luar biasa. Dengan gugatan demi gugatan, walau hasilnya adalah kekalahan, bagi kita masih bisa mengibarkan mereka di ASEAN mereka sendiri adalah mitra penting bagi ASEAN, tetapi jika Indonesia menjadi ketuanya, hal itu akan sangat adil bagi kita. Merdekalah Indonesia seutuhnya merdeka.